Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kartini Aprilia Lidamona dengan NPM 41921000013. Di sini saya akan membahas untuk pertemuan terakhir yaitu materi ke-10 mengenai manajemen mutu. Kita langsung saja ke slide selanjutnya. Di sini kita ada mempunyai mutu yang diharapkan dalam suatu proyek. Mutu dalam suatu proyek konstruksi merujuk pada sejauh mana hasil proyek memenuhi persyaratan teknis, fungsional, estetika, dan operasional sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Mutu ini juga mencangkup aspek keamanan, efisiensi, daya tahan, dan kesesuaian terhadap kebutuhan penggunaan. Kita masuk ke yang pertama, yaitu mutu yang diharapkan dalam proyek memiliki beberapa poin. Yang pertama, teknis seperti struktur kokoh, tahan terhadap beban dan kondisi lingkungan, misalnya gempa, angin, dan hujan. Poin yang kedua yaitu fungsional, di mana bangunan atau infrastruktur mampu menjalankan fungsi sebagaimana dirancang. Poin yang ketiga yaitu estetika, kesesuaian dengan rancangan arsitektural termasuk keindahan dan detail. Poin selanjutnya yaitu ekonomis, di mana efisiensi dalam penggunaan sumber daya tanpa mengurangi kualitas. Poin selanjutnya yaitu ramah lingkungan, mematuhi standar keberlanjutan seperti hemat energi dan minim limbah. Yang poin terakhir merupakan keamanan dan keselamatan, memastikan keselamatan pekerja selama konstruksi berlangsung setelah selesai. Masuk yang kedua yaitu langkah-langkah untuk mencapai mutu proyek, di mana yang pertama perancangan matang seperti menyusun desain teknis dan spesifikasi sesuai kebutuhan pengguna, menggunakan tenaga ahli profesional dalam tahap perencanaan. Yang kedua yaitu pemilihan material berkualitas, seperti menggunakan bahan sesuai standar SNI dan ISO atau spesifikasi lainnya. Menggunakan pengujian material sebelum digunakan. Yang ketiga yaitu proyek yang efektif. Memastikan timeline, anggaran, dan pelaksanaan sesuai rencana, dan juga menggunakan metodologi manajemen seperti Critical Path Method atau CPM atau AGIL. Yang terakhir, pengawasan dan inspeksi berkala, melibatkan konsultan pengawas untuk memastikan pelaksanaan sesuai spesifikasi dan juga menggunakan teknologi seperti drone atau software BIM untuk memantau kemajuan kinerja. Selanjutnya yaitu yang kedua, langkah-langkah untuk mencapai mutu proyek. Melanjutkan dari slide yang tadi, yaitu kita masuk ke nomor 5, pelatihan dan pengembangan tenaga kerja, yaitu memberikan pelatihan kepada pekerja untuk memastikan kompetensi. Yang keenam yaitu uji coba dan sertifikasi, melakukan pengujian struktur, misalnya uji beban atau uji gempa, dan juga mendapatkan sertifikat layak fungsi. Yang ketiga, kendala yang mungkin terjadi dan solusinya. Untuk yang pertama, kendala keterbatasan anggaran, dan juga yang kedua, kendala sumber daya manusia tidak kompeten. Yang ketiga, kendala cuaca dan faktor eksternal, dan yang keempat, kendala keterlambatan material. Untuk yang keempat, landasan teori, untuk yang pertama, teori mutu oleh Edward Deming pada tahun 1990-an, memiliki 3 poin. Yang pertama menyatakan bahwa mutu bukan hanya tanggung jawab divisi tertentu, tetapi melainkan tanggung jawab semua pihak dalam organisasi. Yang kedua, terjemahan quality is everyone responsibility. Yang ketiga, teori ini menekankan siklus plan do check out atau PDCA untuk perbaikan mutu secara berkelanjutan. Selanjutnya, teori Total Quality Management atau TQM oleh Feigbong pada tahun 1961, yaitu mutu adalah pendekatan sistemik yang melibatkan semua aspek organisasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, teori Six Sigma oleh Monotora pada tahun 1980-an, yaitu berfokus pada pengurangan kegagalan hingga tingkat minim 3,4 kegagalan per sejuta kesempatan. Teori Six Sigma adalah metodologi manajemen kualitas yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional untuk mengurangi kegagalan dalam proses bisnis. Dikembangkan oleh Motorola pada tahun 1986, Six Sigma menggunakan data dan alat statistik untuk mengidentifikasi, memperbaiki masalah dalam proses produksi atau layanan. Selanjutnya adalah contoh proyek. Kita masuk ke yang pertama, yaitu contoh proyek di dunia. Ada Burj Khalifa Dubai pada tahun 2010. Mutu yang dijamin melalui pengawasan ketat dan penggunaan material berkualitas tinggi. Contoh teori yang diterapkan adalah
Total Quality Management dari Voigtbaum pada tahun 1961. Yang kedua adalah terowongan Channel Eurotunnel antara Inggris dan Prancis pada tahun 1994 merupakan salah satu proyek infrastruktur paling kompleks yang berhasil mempertahankan mutu melalui penggunaan teknologi dan manajemen proyek modern. Kita masuk ke contoh proyek di Indonesia, yaitu proyek pertama, proyek MRT Jakarta pada tahun 2019, menggunakan standar mutu internasional termasuk sistem inspeksi dan pengujian material serta pelatihan pekerja. Konsep mutu yaitu berdasarkan PDCA atau Deming. Selanjutnya adalah Tol Trans Jawa, menggunakan material berkualitas tinggi dan inspeksi berkala untuk menjamin keunggulan proyek dalam jangka panjang. Kita masuk ke 6, yaitu standar mutu proyek. Untuk di dunia, kita biasa menggunakan ISO 9001 Quality Management System, digunakan di berbagai proyek internasional untuk memastikan semua proses berjalan dengan standar mutu. Yang kedua, kita menggunakan untuk standar proyek dunia, kita menggunakan LEED atau Leadership in Energy and Environmental Design, standar bangunan ramah lingkungan yang diterapkan di proyek seperti One World Trade Center in New York. Kita masuk ke standar mutu proyek yang biasa digunakan di Indonesia. Yang pertama, SNI, Standar Nasional Indonesia, memiliki 2 poin, yaitu SNI 1727 pada tahun 2020, di mana beban desain minimum untuk bangunan, dan yang kedua SNI 2847 pada tahun 2019 untuk beton struktural untuk bangunan gedung. Selanjutnya kita masuk ke Green Building Council Indonesia atau GBCI, diterapkan pada proyek seperti gedung BCA Tower Jakarta, yaitu mutu dalam proyek tidak hanya mencakup hasil akhir, tetapi juga proses pencapaian standar yang baik, manajemen efektif, dan pengawasan yang ketat memastikan keberhasilan. Contoh nyata seperti Burj Khalifa, MRT Jakarta, dan proyek jalan tol menunjukkan bahwa mutu dapat diterapkan dengan sukses jika pendekatan yang tepat digunakan. Mungkin itu saja untuk menyampaikan materi ke-10 dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.